wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusuma Wardani, NIM A5101901000 dari kelas 3C. Di sini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Dana Prahini, NIM A51191101. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 yang bertanggung jawab sebagai membuat PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurlabdaningrum, NIM A5109101002. Di sini saya berkontribusi sebagai membuat soal HOTS. Perkenalkan, saya Faridatun Nasyiroh, NIM A5101901003. Dalam tugas kelompok kali ini, saya berkontribusi sebagai pembuat makalah. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmat dengan NIM A5101901004. Kontribusi saya dalam tugas ini, saya sebagai editor video dan juga pemateri. Sekian, terima kasih. Teori masuknya Hindu-Buddha, peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan peninggalan sejarah, perkembangan Hindu-Buddha. Masuk berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ditandai dengan munculnya kerajaan di Indonesia yang terpengaruh dengan budaya India, yang bermula dengan adanya proses perdagangan dan penyebaran agama, dengan ajaran agama Hindu-Buddha pertama kali dibawa oleh Maharezi Agastya dan ajaran agama Buddha oleh Itsing. Ini ajaran Hindu-Buddha, terutama teori Brahmana. Berdasarkan pernyataan Van Leur, teori ini dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua, teori Vaishya. Berdasarkan pernyataan N.G. Krom, teori ini dibawa oleh kaum pedagang. Yang ketiga, teori Ksatria. Berdasarkan pernyataan Sheshibag dan Mukherjee, teori ini dibawa oleh kaum ksatria atau prajurit. Yang keempat, teori arus balik. Berdasarkan pernyataan F.D.K. Post, teori ini dibawa oleh orang Indonesia asli yang kembali dari perjalanan ke luar negeri. Yang kelima adalah teori Sudra. Berdasarkan pernyataan banyak orang, teori ini dibawa oleh kaum buruh dan pekerja. Kerajaan di Indonesia. Satu, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat dengan pusat yang terletak di Morakaman, Hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini terbukti dengan adanya 7 prasasti Yupa dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pendiri kerajaan ini adalah Raja Budungga dengan raja yang terkenal pada masanya, yaitu Raja Mulawarman yang menyumbangkan 1000 ekor sapi kepada Brahmana dan rakyatnya. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu di Indonesia yang berdiri pada abad ke-5 sampai dengan 7 Masehi, terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pendiri kerajaan ini ialah Raja Diraja Guna Jaya Singawarman. Kerajaan ini raja yang terkenal karena masa kejayaannya, yaitu Purnawarman. Karena Purnawarman yang membangun beberapa sungai dan pelabuhan sebagai sarana perekonomian. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar yang menyatukan Nusantara. Pendirinya ialah Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai dengan 1500 Masehi. Dengan gelar Kertajayasa Jayawardhana, dengan raja yang terkenal karena masa kejayaan kerajaannya, yaitu kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada 1313 sampai dengan 1364 Masehi dan patihnya Gajah Mada dengan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang tertua, berdiri pada abad ke-7 yang terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pendirinya bernama Dapantah yang Sri Jayanaga. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa, memerintah sekitar pada abad ke-19 Masehi. Kerajaan ini merupakan
kerajaan yang menguasai perdagangan rempah-rempah dunia sampai setengah abad lainnya. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Setelah dia berhasil mengalahkan kerajaan Kediri. Pusat kerajaan Singosari kira-kira terletak di dekat Kota Malang, Jawa Timur. Dalam Kitab Paraton dan Negara Kertagama, ia dikatakan berasal dari sebuah keluarga biasa dari desa Pungkur. Melalui bantuan pendeta bernama Dang Hyang Lohgawe, ia kemudian berhasil bekerja pada Akuwu Tumapel bernama Tunggung Ametung. Peninggalan sejarah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah sejarah muncul dan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai bukti-bukti peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia banyak ditemukan di beberapa kerajaan di Nusantara. Peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha biasanya ditemukan dalam reruntuhan kerajaan di berbagai daerah di Indonesia yang sebagian tersimpan sampai masa sekarang, bahkan dimuseumkan dan dijadikan sebagai objek wisata. Peninggalan tersebut antara lain gapura, pertitraan, relief, prasasti, kitab, candi, dan stupa. Yang pertama, gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, serta ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut paduraksa, sedangkan gapura yang terbelah dua disebut bentar. Yang kedua, pertitraan. Pertitraan merupakan pemandian suci kalangan bangsawan atau istana. Pertitraan ini sering dihubungkan dengan candi di Indonesia karena memang salah satu fungsi Candi Nusantara adalah sebagai tempat pemandian. Yang ketiga, relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief merupakan pahatan yang melukiskan suatu cerita. Misal, relief yang ada pada Candi Borobudur dan Prambanan. Yang keempat, prasasti. Prasasti adalah tulisan yang terdapat pada batu. Biasanya memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya, prasasti Canggal. Yang kelima, kitab. Kitab adalah karangan berupa kisah tentang suatu peristiwa atau sejarah. Yang keenam, candi dan stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan atau makam. Terdapat banyak peninggalan berupa candi, baik yang bercorak Hindu atau Buddha. Candi yang bercorak Hindu seperti Candi Sukoh, Candi Cetho, Candi Prambanan, Candi Canggal, dan Candi Gedong Songo. Adapun candi yang bercorak Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi Plausan, dan Candi Lumbung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Hindu-Buddha yang berpengaruh dalam beberapa bidang. Yang pertama, terdapat bidang agama, politik dan pemerintahan, arsitektur, bahasa, sosial ekonomi, kebudayaan, dan yang terakhir adalah sastra. Kita ke slide selanjutnya. Terdapat peta konsep mengenai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Buddha. Yang pertama, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori Waisya, teori Kesatria, teori Brahmana, teori arus balik, dan teori Sudra. Lalu kerajaan-kerajaannya di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir ada Singosari dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peninggalan sejarah berupa gapura, pertitraan, candi, stupa, kitab,
prasasti, dan juga relief. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mewakili dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.